Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba. Perkenalkan, nama saya Lutfia Anggraini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak masuk kelas? Pertama, kita harus mengetahui dulu kenapa murid tersebut tidak mau masuk kelas bersama kita. Kita harus mengevaluasi diri dulu, kita cari tahu dulu apa alasan murid tersebut tidak ingin masuk kelas bersama kita. Ketika kita tahu, kita perbaiki agar anak tersebut ingin masuk kelas lagi, ingin bermain bersama kita lagi, ingin belajar bersama kita lagi. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang harus dilakukan yaitu menurut saya kita harus berdialog bersama mereka. Kita harus mengetahui dulu apa sebabnya juga kenapa dia bisa menangis. Mungkin ada kata-kata atau perlakuan kita yang mereka tidak senangi dan membuat mereka menangis. Jadi kita harus berdialog, sering berdialog bersama mereka. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dilakukan menurut saya, kita harus memberitahukan kepada anak tersebut bahwa misalnya si murid ini dia tidak sedang ingin mengganggu, tapi dia ingin lebih kenal dekat. Kita harus memotivasi murid tersebut bahwa murid ini ingin kenal dekat dengan kamu, jadi dia bukan mengganggu, begitu. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang harus dilakukan motivator yaitu sering berdialog bersama anak tersebut dengan cara memberikan seperti begini, misalnya kakak mau apa, yuk main baca-bacaan lagi yuk, atau kita bertanya, kita melakukan dialog agar anak tersebut tidak melamun lagi. Yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang harus dilakukan oleh motivator itu adalah mengevaluasi anak, apakah anak tersebut telah senang bermain bersama kita, telah senang untuk bermain baca-bacaan. Mengevaluasi anak tersebut bagaimana, sampai di mana sudah kemampuan mereka. Yang C, apa saja tugas rutin yang selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugasnya yaitu membuat anak merasa nyaman, merasa senang saat bermain sambil belajar ini, saat bermain baca-bacaan. Yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Caranya dengan sering melakukan kegiatan dialog. Dari situ kita bisa mengetahui anak tersebut menyukai apa dengan pendekatan secara individual sistem. Yang kedua yaitu membuat dan selanjutnya yaitu apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIOEO yang harus dicapai oleh motivator. Kita harus mencapai kegiatan yang menyenangkan, yang sepenuhnya fun learning di dalam kelas, agar anak-anak yang kita bimbing itu merasa senang dan akan timbul minat bacanya. Ketika keadaan kelas itu menjadi
senang, anak-anak nyaman di dalamnya. Jadi anak-anak juga bisa tumbuh minat bacanya. Nah, yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O, yaitu dengan mengulang dengan mempelajari kembali atau mengulang materi-materi yang terdapat di Bimba A-I-U-E-O. Dengan mempelajarinya lagi, kita dapat mencapai target atau tugas di Bimba A-I-U-E-O. Dengan mempelajari kembali, kita juga bisa mengajarkan atau kita bisa berdiskusi dalam menghadapi anak tersebut. Kita bisa berdiskusi dan mempelajari kembali materinya agar tercipta suasana fun learning yang dapat memberikan motivasi atau bimbingan untuk anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa tanggung jawab motivator Bimba? Tanggung jawabnya yaitu selalu memberikan bimbingan terhadap anak untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak agar anak tersebut dapat menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas menjadi aman. Apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus melakukan fun learning agar keadaan kelas itu menjadi aman, tentram, tertib, karena orang tua juga menitipkan anaknya kepada kita untuk dibimbing minat bacanya. Jadi kita harus melakukan fun learning agar keadaan kelas menjadi tertib dan menjadi nyaman untuk anak-anak tersebut belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Itu tadi, ketika sudah aman, pasti anak tersebut akan merasa nyaman berada di kelas tersebut karena mereka sudah merasakan senang, merasakan aman, begitu. Kita juga bisa melakukan pendekatan agar anak tersebut nyaman belajar bersama kita. Yang selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dengan melakukan pendekatan individual system. Dari individual system tersebut, kita dapat tahu apa kesukaan dari mereka, apa kesenangan dari mereka. Ketika kita sudah tahu tentang karakteristik dari anak tersebut, maka kita bisa menyayangi murid tersebut sesuai dengan apa yang dia sukai. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Dengan melakukan fun learning. Fun learning ini dia juga dia mempunyai syarat, yaitu small step system dan individual system. Kita juga bisa menjadikan kegiatan belajar ini menyenangkan dengan tidak memaksakan anak tersebut. Ketika dia mau bermain baca-bacaan, kita main baca-bacaan, atau mungkin dia ingin bernyanyi, atau mungkin mewarnai, kita bisa mengikuti kemauan mereka agar mereka merasa senang dengan apa yang mereka pelajari tanpa menghilangkan materi baca-bacaan tersebut. Jadi sambil mereka bermain, kita juga
bisa bertanya kembali tentang materi-materi untuk baca-bacaannya. Yang selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan pendekatan, dengan melakukan evaluasi, dengan mengevaluasi anak tersebut, apakah anak tersebut ini sudah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, begitu, dengan mengikuti apa yang mereka senangi, dengan menciptakan suasana yang fun learning. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Itu tadi dengan melakukan evaluasi terhadap anak tersebut. Jadi kita bisa bertanya, kita bisa melihat, kita bisa memantau apakah anak tersebut sudah melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Kita juga bisa mengetahui hal tersebut dari evaluasi setiap harinya dengan menerapkan metode individual system, yaitu pendekatan, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.